Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Saluran Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Gunung Kawi. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Kali ini saya ingin menceritakan suatu kisah pengalaman dari praktisi yang pernah mendapatkan satu kabar dari seorang ibu rumah tangga tentang kematian suaminya yang dirasakannya aneh. Praktisi ini menjelaskan tentang kematian suaminya, sebut saja namanya Bu Evi dan Pak Karim. Bu Evi ini sudah punya 2 anak yang usianya yaitu sudah hampir dewasa, yang waktu itu sudah lulus dari sekolah menengah atas. Tapi dengan keadaan yang pas-pasan karena Pak Karim yang kesehariannya bekerja sebagai kuli serabutan, yang mengandalkan buruhan dari tetangga atau orang-orang yang menyuruhnya. Itu yang membuat dirinya ini harus banting tulang mencari uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara Bu Evi dengan kemampuannya, dengan tenaganya, dia berjualan kecil-kecilan untuk mencukupi kebutuhan anaknya dan membantu Pak Karim untuk meringankan tanggung jawabnya sebagai suami. Bekerja dari pagi sampai petang, siapapun yang menyuruh dirinya, Pak Karim akan melaksanakan pekerja itu. Karena Pak Karim sendiri orang yang berpendidikan rendah, hanya lulusan SD saja dan pekerjaan yang bisa dilakukan hanya sebagai buruh serabutan. Ada satu waktu di mana Pak Karim ini pernah diajak oleh temannya, dan dia pun pamitan ke istrinya yaitu Bu Evi untuk pergi bersama temannya. Pak Karim pergi bukan untuk bekerja, tapi pergi ke salah satu tempat yang di mana tempat itu digunakan sebagai ritual pesugihan. Karena untuk nama kotanya saja itu sudah jelas, dan apalagi yang mengajak Pak Karim orang yang sudah terkenal dengan kekayaannya. Saat Pak Karim ini sedang istirahat dan mengobrol dengan istrinya, khayalan-khayalan sebagai orang kaya terucap di mulut Pak Karim. "Bu, kalau jadi orang kaya pasti enak ya. Bisa punya mobil, punya rumah mewah, nggak susah cari uang. Segala kebutuhan pun tercukupi. Pasti hidup kita tentrem, damai, sentosa ya Bu." Bu Evi yang mendengar perkataan suaminya ini merasa aneh. Karena sebelum diajak pergi oleh temannya ini, Pak Karim tidak pernah membicarakan tentang kekayaan, apalagi berhayal seperti itu. Bu Evi pun punya firasat kalau suaminya ini pergi ke suatu tempat yang menurutnya itu tidak baik. Selama 1 minggu setelah Pak Karim ini diajak oleh temannya, Bu Evi ini menasehati suaminya. "Jangan ikut-ikutan kayak gitu Pak, musyrik. Kita kayak gini sudah alhamdulillah, kita bersyukur dengan keadaan seperti ini. Anak kita yang paling besar pun sudah bisa lulus sekolah, dan anak kita yang terakhir semoga saja bisa sama seperti kakaknya. Masalah pekerjaan urusan yang di atas, yang penting tanggung jawab kita sebagai orang tua yang membesarkan dan mendidik sebagaimana mestinya tanggung jawab orang tua. Yang paling penting kita tidak boleh melangkah ke jalan yang sesat Pak." Tapi waktu itu perkataan Bu Evi langsung dibantah oleh Pak Karim. "Tapi ini hal yang sepertinya Bapak kepengen Bu. Ibu lihat sendiri kan bagaimana kehidupan temannya Bapak itu. Dan tadi Ibu kan sempat dengar kalau dia bilang dia bisa menjadi orang kaya itu persoalan mudah. Iya, kalau mau jadi orang kaya itu harus bekerja Pak. Tapi kita juga mengukur kerjanya apa. Apa yang sudah kita lakukan, kita syukuri saja Pak. Jangan melakukan yang di luar batas. Ingat dosa Pak." Apa yang disampaikan oleh istrinya ini sama sekali tidak digubris oleh Pak Karim. Dia tetap kekeh dengan pendiriannya. Karena mungkin secara pikiran sudah terhasut oleh temannya dan tergiur dengan kekayaan yang dimiliki oleh temannya yang didapat dengan cara mudah. Tentang halusinasi kekayaan yang didapat dengan mudah, kekayaan yang bisa didapat secara gratis tanpa harus
melakukan pekerjaan berat seperti kesehariannya. Dan kita cukup menyajikan beberapa ekor hewan untuk dijadikan kurban, yang katanya tanpa tumbal. Nah, setelah itu Pak Karim ini diajak lagi oleh temannya menuju ke tempat salah satu, di mana tempat itu akan menjadikan dirinya orang kaya raya, asal membawa syarat yang sudah ditentukan. Tapi waktu itu istrinya ini tidak membawakan Pak Karim uang, karena dia tahu bahwa tempat yang akan dituju adalah tempat ritual sesat. Walaupun apa yang dikatakan oleh suaminya ini tidak ada tumbal, tapi tetap saja itu tidak dibenarkan. Walaupun istrinya ini tidak tahu menahu secara keseluruhan agama Islam. Tapi setidaknya dia yakin bahwa segala sesuatu itu hanya milik Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang jodoh dan sebagainya itu sudah diatur oleh yang punya hidup. Apa yang disampaikan oleh Bu Evi sama sekali tidak digubris oleh Pak Karim. Sampai singkat ceritanya, Pak Karim memaksa Bu Evi akan memberikan uang untuk membeli seekor kambing yang waktu itu harganya di bawah 2 juta. Dengan segala bujuk rayunya, Bu Evi tetap tidak akan memberikan uang ke suaminya. Menurutnya lebih baik digunakan untuk modal berjualan es, untuk biaya sekolah kedua anaknya. Bu Evi ini tetap tidak memberikan apa yang diinginkan oleh Pak Karim. Sementara Pak Karim yang menginginkan sedikit modal untuk berangkat bersama temannya ke Gunung Kawi yang tujuannya untuk membeli atau mengganti mahar ritual di sana, tapi istrinya itu tidak mengizinkan dan tidak memberikan uang dengan alasan untuk biaya sekolah. Memang dasarnya Pak Karim keras kepala. Dia tetap pergi ke Gunung Kawi bersama temannya. Sejak zaman dulu, Gunung Kawi dikenal sebagai salah satu tempat pesugihan untuk mendatangkan kekayaan secara instan. Pesugihan tersebut dipercaya mendatangkan kekayaan dengan cepat, asalkan mengikuti proses ritual. Proses tersebut melibatkan bantuan gaib yang konon penguasa Gunung Kawi. Sejumlah syarat dan proses ritual pun dilakukan. Salah satunya ritual tapa brata. Syarat lainnya yakni ayam pancawarna, kemenyan Arab, candu, kopi hitam pahit, dan 1 gelas air. Kemudian juga melaksanakan ritual mandi dan mengucapkan mantra khusus. Bertapa selama 9 hari 9 malam yang nantinya akan ditemui oleh sosok penunggu Gunung Kawi, dan sosok itulah yang akan membantu seseorang menjadi kaya raya. Singkat ceritanya, setelah Pak Karim ikut dengan temannya selama 10 hari lamanya, Pak Karim kembali ke rumah dengan perilaku-perilaku anehnya. Pak Karim yang setiap harinya giat bekerja tidak pernah malas, tapi semenjak itu setiap kali ada orang atau tetangga yang datang menyuruh Pak Karim untuk bekerja dengannya, Pak Karim selalu menolaknya. Saya ini sedang tidak mau disuruh-suruh. Saya lagi butuh istirahat. Bu Evi yang mendapati perkataan tersebut mencoba memahami, dan hampir 1 bulan Bu Evi melihat kelakuan suaminya yang aneh. Dari beberapa teman-temannya, orang-orang sekitar, dan tetangganya yang meminta bantuan pasti ditolak oleh Pak Karim. Sampai Bu Evi bilang ke suaminya, "Itu pekerjaan kan banyak, kenapa ditolak terus-menerus?" Saat istrinya bilang seperti itu, Pak Karim entah kenapa langsung emosi. "Itu urusan saya ini lagi pengen jadi orang kaya. Kamu tinggal duduk enak saja, nggak usah bekerja." Bu Evi benar-benar bingung dengan kelakuan suaminya ini. Setelah pulang bersama temannya ini malas bekerja. Terus halusinasi seperti orang gila. Yang lebih parahnya lagi, temperamen. Suaminya ini sulit dikendalikan yang membuat adu mulut dan bahkan bertengkar setiap harinya. Bu Evi semakin tidak tahu apa yang terjadi dengan suaminya. Anaknya yang paling kecil ini pernah meminta uang kepada Pak Karim. Tapi bukannya uang yang didapatnya, tapi hajaran dan pukulan yang didapat anaknya Bu Evi dan Pak Karim ini. "Mau apa kamu? Mau minta uang? Saya tidak punya uang. Pergi kamu dari sini."
Sapu pun melayang ke tubuh anaknya Bu Evi. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa dihajar oleh bapaknya sendiri sampai punggungnya memar dan menangis meronta-ronta. Sakit, sakit pak, ampun pak, sakit. Bu Evi yang memang menyuruh anaknya kalau mau minta apa-apa, minta sana ke bapak. Namun hal itu membuat keharmonisan keluarga Bu Evi hancur. Anakmu itu salah apa pak? Dia hanya meminta uang, kenapa dipukul seperti itu? Pak Karim semakin hari semakin tidak terkontrol. Pertengkaran sudah menjadi makanan setiap harinya bagi Bu Evi. Sampai tetangga-tetangga itu mendengar pertengkaran antara Bu Evi dan Pak Karim. Mungkin awalnya tetangganya kaget melihat Bu Evi bersama Pak Karim yang hidup sudah bertahun-tahun tidak pernah bertengkar. Namun ketika mendengar mereka itu bertengkar, tetangga berkerumun mencoba menengahi. Dan singkat ceritanya, setelah 3 bulan pulang dari Gunung Kawi, Bu Evi yang sudah tidak kuat menahan kelakuan suaminya yang sudah tidak mau bekerja, temperamen dan tidak bisa dikendalikan. Setiap kali ada masalah selalu memukul siapa saja, entah itu anaknya atau Bu Evi sendiri. Dan anaknya yang paling besar pun sempat beradu mulut bahkan mencoba untuk mengajar bapaknya, tapi dilerai oleh Bu Evi. Tidak baik, itu bapakmu, sudah biarkan saja. Bu Evi yang sudah tidak kuat dengan perilakunya Pak Karim, dia memilih untuk berpisah rumah. Kedua anaknya pun ikut dengan Bu Evi. Perilaku Pak Karim yang sudah kelewat batas, sering mengajar anaknya yang tidak salah apa-apa dan terkadang pun Pak Karim bertingkah aneh. Sering merenung, sering diam diri, dan sering ada di pojok kamar seakan-akan dia itu mengharapkan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit. Halusinasi menjadi orang kaya ini benar-benar membuat Bu Evi khawatir dengan kondisi suaminya, takut kalau terkena gangguan mental. Dan ketika Bu Evi dan kedua anaknya ini sudah tidak tinggal bersama Pak Karim, Bu Evi mendengar kabar dari tetangganya kalau Pak Karim sakit-sakitan. Bu Evi yang masih sebagai istrinya, dia langsung bergegas melihat kondisi suaminya. Dan ternyata benar apa kata tetangganya kalau suaminya itu sedang sakit. Kondisi Pak Karim yang ada di dalam kamar terbaring lemah. Badan yang sangat kurus karena memang seminggu setelah istrinya ini pergi dari rumah yang setiap hari diberi makan oleh anaknya yang paling besar itu ternyata tidak dimakan oleh Pak Karim. Terbukti ketika Bu Evi ini melihat ada beberapa bekas nasi dan lauk di rumah Pak Karim yang berjajaran di lantai. Bu Evi semakin percaya kalau suaminya ini sudah seperti orang gila. Sampai beberapa hari dirawat oleh Bu Evi, Pak Karim yang hanya terbaring di tempat tidur ini sempat mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak masuk akal. Saya sudah jadi orang kaya, saya akan menjadi kaya raya. Itulah yang diucapkan oleh Pak Karim. Hari pertama Bu Evi merawatnya, Pak Karim sudah tidak bisa apa-apa, dengan kondisi badan yang semakin hari semakin kurus. Sebelum Pak Karim ini meninggal, setiap Pak Karim pejamkan mata selalu mengigau. Jangan bawa saya, jangan bawa. Saat dibangunkan kondisinya normal kembali, tapi jika terpejam lagi saat sedang tertidur, tolong jangan siksa saya, jangan bawa saya, tolong, tolong, ampuni saya. Sampai kedua anaknya bingung harus bagaimana, kalau dibawa ke rumah sakit pun bingung, karena sakitnya seperti orang gila. Apa yang dialami Pak Karim, Bu Evi sempat diingatkan sama tetangga kalau suaminya Bu Evi ini dalam keadaan gila. Bawa saja ke rumah sakit jiwa, suruh tetangganya. Tapi Bu Evi yang sebagai seorang istri, Bu Evi mendengar apa kata tetangganya ini tidak tega jika suaminya dibawa ke rumah sakit jiwa. Biarkan saya yang merawatnya, Pak. Saya ikhlas merawat beliau. Jika di rumah sakit jiwa, saya tidak tega melihatnya. 3 hari merawat Pak Karim dengan kondisi tubuh yang lemas.
dengan halusinasi menjadi orang kaya dengan setiap kali dia memejamkan mata selalu ketakutan meminta ampun. Ampun, sakit. Ampun, tolong, sakit. Erangan demi erangan pasti terdengar seperti orang yang akan disiksa. Sampai singkat ceritanya Pak Karim meninggal dunia. Setelah dimakamkan oleh keluarga, oleh tetangga sekitar dan orang tua kandungnya Pak Karim pun ikut bertakziah, menanyakan tentang apa yang terjadi dengan Pak Karim. Saya pun kurang paham, Bu. Semenjak dia pergi ke Gunung Kawi bersama temannya, perilakunya aneh. Sering kasar dengan anak-anak yang membuat saya pergi dari rumah, Bu. Sementara temannya Pak Karim yang pernah mengajaknya ke Gunung Kawi, mendengar ucapan istrinya Pak Karim sontak saja kaget. Karena memang temannya Pak Karim ini sempat datang saat pemakaman, dan dirinya pun tidak menyangka apa yang dialami Pak Karim tidak seberuntung dirinya. Pada kenyataannya Pak Karim seperti orang gila dan bahkan dia pun harus meninggal dunia. Setelah 7 hari pemakaman, anak pertamanya Bu Evi ini memimpikan bapaknya, yaitu Pak Karim yang berteriak-teriak meminta tolong. Teriakan itu pun berkali-kali dibarengi dengan suara tangisan yang meronta-ronta dan jeritan yang menyayat hati. Di esok harinya langsung menanyakan ke ibunya, "Bu, sebenarnya apa yang terjadi sama Bapak? Kenapa di mimpiku Bapak meminta tolong dengan teriakan, dengan jeritan dan tangisan? Kenapa, Bu?" Bu Evi yang mendapati cerita anaknya bahwa Pak Karim ini meminta tolong dengan jeritan dan tangisan serta teriakan. Bu Evi pun menanyakan ke salah satu ustadz yang juga seorang praktisi di wilayahnya. Bu Evi menceritakan kondisi Pak Karim satu persatu diceritakan dan dijelaskan. Praktisi itu pun menyimak dengan tenangnya dan setelah itu menjelaskan, "Bu, suamimu yaitu Pak Karim, setelah dia melakukan ritual di Gunung Kawi, seminggu sepulangnya itu ada yang mengikuti dan bukan hanya mengikuti, tapi juga merasuki tubuh suamimu. Dan sosok itulah yang membuat Pak Karim menjadi temperamen, suka halusinasi, sering melamun, berdiam diri kadang juga seperti orang gila dan akhirnya meninggal dunia. Namun yang lebih mengenaskan lagi kalau ternyata semua penyebab Pak Karim menjadi seperti orang gila dikarenakan dia gagal ritual seperti yang dilakukan oleh temannya. Karena memang ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Pak Karim dalam melakukan ritual itu. Tidak seperti yang dilakukan oleh temannya. Pak Karim sendiri saat melakukan ritualnya itu dia tidak membawa syarat yang dikhususkan. Dan di tengah-tengah ritual Pak Karim berhenti dan itu adalah sebab musabab Pak Karim menjadi gila. Setelah mendengar penjelasan praktisi, Bu Evi serta kedua anaknya akhirnya menerima keadaan kalau ternyata bapaknya itu meninggal dikarenakan ritual yang gagal. Bu Evi sendiri padahal sudah mengingatkan bahwa dalam hal tersebut yang dilakukan temannya Pak Karim itu tidak diperbolehkan secara agama. Tapi tetap saja dilakukan dan inilah akibatnya. Pak Karim harus menanggung akibatnya sendiri. Dia menjadi bagian dari Gunung Kawi. Bu Evi meminta sama praktisi itu, "Pak, tolong bantu suami saya agar dia tenang di alam barzah, Pak." Kita doakan saja, Bu. Semoga segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Dan akhirnya cerita pun berakhir di sini. Sampai jumpa di cerita-cerita horor lainnya dari channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.